Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Bagiku, bagian terindah dalam kitab suci Kristen diakhiri dengan kata-kata, dan Yesus menangis. Itu terjadi ketika ia mendekati Yerusalem untuk terakhir kalinya, memandangnya dengan belas kasih, melihat semua kebodohan, kesia-siaan, dan kepedihan umat manusia, dan menangis. Apakah Buddha menangis? Itu tentu saja salah satu bagian terindah dalam kitab suci Kristen, karena menunjukkan kemanusiaan Yesus, yang merupakan kualitasnya yang unik. Gautama Sang Buddha tidak begitu manusiawi. Yesus adalah anak manusia dan anak Tuhan. Ia mengenal lembah yang gelap, ia juga mengenal puncak yang disinari matahari, dan ia memiliki hati yang sangat manusiawi. Kemanusiaan itu tetap bersamanya sampai akhir. Semua Buddha itu unik. Dalam situasi yang sama, Lao Tzu, jika melihat ke belakang, akan menertawakan kebodohan, kekonyolan, dan absurditas manusia. Dan dalam situasi yang sama, Gautama Sang Buddha bahkan tidak akan peduli untuk melihat ke belakang. Itulah keunikannya, ia tidak pernah melihat ke belakang. Masa lalu sama sekali tidak ada. Mahavira pasti akan menoleh ke belakang, tetapi tidak akan menangis atau tertawa. Fakta ini harus diingat, jangan pernah membandingkan dua Buddha, jika tidak, dirimu akan menciptakan kebingungan besar bagi dirimu sendiri. Meskipun pengalaman mereka sama, namun ekspresi mereka berbeda, pasti berbeda. Mereka memiliki individualitas yang berbeda. Mereka memiliki bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan pengalaman mereka. Yesus tetap manusia, sangat manusiawi. Jika dirimu bertanya kepada seorang Buddha, dia akan berkata, jika dia menangis, maka dia bukan seorang Buddha. Tepat ketika dia akan disalibkan dan diangkat di kayu salib, dia melihat ke langit dan berkata, apakah kau meninggalkanku? Ada keluhan besar, keluhan hati manusia, mengeluh kepada Tuhan, seperti seorang anak akan mengeluh kepada ibu atau ayahnya, apakah kau meninggalkanku? Apa yang kau coba lakukan padaku? Dia juga marah, ada sedikit kemarahan, yang merupakan bagian dari menjadi manusia, sedikit kemarahan, sedikit cinta, sedikit sukacita. Ketika dia memasuki kuil besar di Yerusalem, dia merasa sangat tersinggung dengan kehadiran para penukar ruang di kuil itu, sehingga dia mengambil cambuk di tangannya dan, sendirian, dia mengusir semua penukar uang keluar dari kuil, membalikan papan penukaran uang mereka, menciptakan kekacauan. Itu juga sangat manusiawi. Itu adalah spesialisasi Yesus. Dalam situasi yang sama, dirimu tidak bisa membayangkan Buddha melihat ke langit karena bagi Buddha, tidak ada Tuhan di luar. Tuhan ada di dalam, dirimu melihat langit yang kosong, tidak ada seorang pun yang menanggapi. Tuhan ada di dalam orang yang disalibkan, tidak ada cara untuk berdoa kepada Tuhan. Doa sama sekali tidak berarti bagi seorang Buddha. Dia akan menerima penyaliban tanpa dendam, tanpa keluhan, tanpa kemarahan.
Dia adalah supramanusia, ekspresinya benar-benar supramanusia, tidak untuk satu momen pun dia akan membiarkan kelemahan manusia masuk. Ketika ia sedang sekarat, ia menghentikan murid-muridnya dari menangis dan meratap. Ia berkata, "Kalian bisa melakukannya ketika aku pergi, kalian akan punya cukup waktu saat itu, tetapi sekarang, setidaknya selama aku masih hidup, jangan lakukan hal bodoh seperti itu." Tidak ada yang perlu ditangisi, karena tidak ada seorang pun yang akan mati. Mengapa kalian menangis? Ananda, muridnya, berkata, "Bhagwan, kami sangat mencintaimu, bagaimana kami bisa menghindari rasa sedih?" Buddha berkata, "Kalian mencintai kehampaan. Aku tidak pernah menjadi manusia, melainkan hanya sebuah kehadiran, dan aku telah memberitahumu berulang kali, jangan menganggapku sebagai manusia. Orang itu meninggal pada hari aku menjadi Buddha." Gautama Siddhartha meninggal pada hari pencerahan terjadi. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dalam rumah itu benar-benar kosong. Karenanya, tidak ada seorang pun yang meninggal, berhentilah menangis dan meratap. Nanti ketika aku pergi, kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan, kalian akan punya cukup waktu. Jangan sia-siakan momen-momen berharga ini dengan menangis. Ini adalah ekspresi yang sama sekali berbeda. Keberadaan itu multidimensi. Bila hal itu dialami, akan ada banyak ekspresi tentangnya. Mahavira sama sekali tidak peduli dengan apapun. Ia tidak akan tertawa, ia juga tidak akan menangis. Karena baginya, seluruh dunia ini hanyalah mimpi. Jika dirimu tahu bahwa sesuatu adalah mimpi, bagaimana dirimu bisa menangis? Ada sebuah perumpamaan Tiongkok kuno yang sering diceritakan Chuang Tzu berulang-ulang. Seorang raja besar hanya memiliki seorang putra dan putranya sedang sekarat karena penyakit yang tidak ada obatnya. Semua tabib berkata, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Hanya masalah beberapa jam, atau paling lama 1 atau 2 hari, dan ia akan meninggal. Raja sangat mencintai putranya. Ia adalah putra satu-satunya. Raja sudah tua, dan tidak ada kemungkinan untuk memiliki putra lagi. Raja duduk di sisi tempat tidur sepanjang malam, karena ini mungkin malam terakhir putranya. Menjelang pukul 4, raja tua itu tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat istana marmer yang indah. Ia tidak pernah bermimpi tentang istana yang begitu indah. Dan kerajaan itu begitu luas. Dia adalah raja, dan dia duduk di singgasana emas yang bertabur berlian dan zamrud besar. Dia memiliki zamrud dan berlian, tetapi tidak sebesar ini, tidak semurni ini, tanpa cacat apapun. Dan dia memiliki wanita-wanita cantik, dan 12 putra. Mungkin gagasan kehilangan putra satu-satunya telah menciptakan keinginan untuk memiliki 12 putra, mungkin itu hanya refleksi dari keadaannya yang sebenarnya. Mimpi ini mungkin hanya pemenuhan keinginan, tetapi dia merasa sangat diberkati.
dan semua putranya sangat bijak, sangat sehat, seperti prajurit yang hebat. Lalu tiba-tiba putranya di tempat tidur meninggal. Istrinya menangis begitu keras, sehingga mimpi raja hancur. Dia membuka matanya, menatap mayat putranya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, diam seperti patung. Istrinya terkejut, dia mengguncangnya dan berkata, "Apakah kamu mengerti atau tidak? Putramu sudah mati." Raja berkata, "Aku bisa melihatnya, tetapi sekarang aku bingung, harus menangis kepada siapa? Baru saja semenit yang lalu aku memiliki 12 putra yang tampan, sangat rupawan, sangat bijaksana, dan terampil dalam segala hal. Karena tangisanmu, mimpiku hancur, ke-12 putra itu telah menghilang. Dan takhta emas, istana marmer, dan kerajaan besar, semuanya telah lenyap. Haruskah aku menangis untuk mereka, atau haruskah aku menangis untuk putra ini, karena ketika aku bermimpi, aku telah sepenuhnya melupakan putraku, kamu, dan kerajaan? Sekarang aku terjaga, aku telah melupakan mimpi dan keindahan mimpi itu. Mana yang benar, mana yang harus aku tangisi? Karena ketika aku melihat mimpi itu nyata, setidaknya tampak nyata. Sekarang aku melihat putraku yang sudah meninggal, itu tampak nyata, tetapi bagaimana memutuskan, penampakan mana yang benar-benar nyata? Chuang Tzu mengatakan hal yang sama, dalam perumpamaan lainnya. Dia berkata, "Suatu kali aku bermimpi, bahwa aku telah menjadi seekor kupu-kupu, berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, menikmati matahari dan angin. Dan kemudian seseorang membangunkanku. Saat itu pagi dan mulai larut, dan matahari bersinar di wajahku. Saat aku membuka mata, kupu-kupu itu menghilang, aku kembali menjadi Chuang Tzu. Sejak saat itu, aku menjadi bingung." Kebingungannya adalah, jika Chuang Tzu bisa bermimpi bahwa ia adalah kupu-kupu, mengapa kupu-kupu itu tidak bisa bermimpi bahwa ia adalah Chuang Tzu? Ia tampak sangat tajam, teka-teki ini adalah sesuatu yang layak untuk direnungkan. Jika Chuang Tzu bisa menjadi kupu-kupu dalam mimpi, seekor kupu-kupu pun mungkin tertidur, duduk di atas pohon, di bawah naungan pohon, dan bermimpi bahwa ia adalah Chuang Tzu. Sekarang mana yang nyata dan mana yang mimpi? Keduanya tampak serupa. Seorang pria seperti Buddha mengetahui kepalsuan seluruh dunia. Ia tidak akan menangis, ia tidak akan tertawa, ia bahkan tidak akan menoleh ke belakang. Itulah caranya mengekspresikan pengalamannya tentang keseluruhan. Mahavira akan menoleh ke belakang, karena ia juga memiliki belas kasih yang besar. Tetapi berbeda dari Yesus, ia tidak akan menangis, karena itu tidak membantu siapapun. Jika dirimu menangis untuk dunia, itu tidak membantu dunia. Jika dirimu menangis atas kebodohan orang lain, itu membuatmu terlihat konyol, itu saja. Itu tidak membantu orang. Tetapi Lao Tzu pasti akan tertawa, karena melihat absurditas orang, kekonyolan mereka, apalagi yang bisa dirimu lakukan.
Lao Tzu biasa menunggangi kebau, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia adalah orang yang periang, menceritakan lelucon, bercerita kepada orang-orang, selalu dalam keadaan tertawa. Jika dirimu melihat patung Buddha yang dibuat di Cina dan Jepang, dirimu akan terkejut. Mereka tidak terlihat seperti Buddha, khususnya tidak seperti patung-patung India, sama sekali tidak. Patung-patung India memiliki bentuk yang sangat atletis, Buddha memiliki dada besar dan perut yang sangat kecil, tidak memiliki perut sama sekali. Tubuhnya tampak sangat proporsional. Namun Buddha Tiongkok memiliki perut yang besar. Dadanya benar-benar cekung, perutnya terlalu besar. Perutnya tidak hanya besar, bahkan pada patung marmer, dirimu bisa melihat perutnya tertawa, ada riak tawa di perutnya. Patung ini dibuat berdasarkan ide Tao. Karena Tiongkok hanya bisa mengerti jika Buddha dihadirkan dalam bentuk Lao Tzu. Mereka mengenal Lao Tzu, mereka mengenal orang yang tercerahkan ini, dan dia selalu tertawa. Baginya tidak ada yang perlu ditangisi. Apa alasannya untuk menangis, melihat kekonyolan manusia? Hidup itu konyol. Dirimu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, hidup itu tidak masuk akal. Lao Tzu akan tertawa, Yesus menangis. Sekarang terserah dirimu untuk memilih. Aku mencintai kedua pria itu. Sebenarnya tertawa dan menangis adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dan karena kisah tentang Yesus yang menangis, aku mengatakan sesuatu yang telah disangka oleh orang Kristen selama berabad-abad. Orang Kristen telah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah tertawa. Sekarang, seseorang yang mampu menangis, pasti mampu tertawa, tidak mungkin menangis jika dirimu tidak bisa tertawa. Faktanya, tertawa dan menangis bukanlah hal yang berlawanan, melainkan saling melengkapi, dua hal ekstrim dalam spektrum yang sama. Orang Kristen mengatakan Yesus tidak pernah tertawa. Itu adalah cerita yang dibuat-buat, aku tidak percaya, karena Yesus bukanlah seorang bertapa. Ya, aku bisa memahami beberapa orang suci pertapa yang tidak pernah tertawa, karena dia sangat mirip padang pasir, sangat kering, sangat membosankan, dan sangat mati. Namun, Yesus adalah orang yang bersemangat, dia bukan seorang bertapa. Dia menikmati makanan enak, teman-teman yang baik, dia menikmati minum anggur, dia menikmati pesta bersama teman-temannya. Dan teman-temannya adalah berbagai macam orang, teman-temannya bukanlah anggota Rotary. Mereka adalah penjudi, pencuri, bahkan seorang pelacur, Maria Magdalena, adalah bagian darinya. Dia menikmati orang-orang yang nyata. Jika dirimu ingin melihat orang-orang yang tidak nyata, dirimu bisa pergi ke pertemuan klub Rotary. Di sana dirimu melihat orang-orang palsu, semuanya memakai topeng, semuanya tersenyum dan saling menyapa. Itu bukanlah wajah asli mereka. Mereka selalu menyimpan wajah asli mereka di lemari mereka, mereka tidak pernah mengeluarkannya. Hanya sesekali, dirimu bisa melihat sekilas wajah asli mereka.
itu terjadi hanya ketika mereka tidak sadar. Mungkin ketika mereka terlalu banyak minum, dirimu bisa melihat wajah asli mereka. Ketidaksadaran itu mungkin memberimu sekilas kebenaran tentang mereka. Gurdjieff biasa memberi anggur sebanyak mungkin kepada murid-murid barunya. Ia akan terus memaksa. Dan ketika sang master memaksamu minum, dirimu minum. Bayangkan saja sang master memintamu minum, dan dia terus menuang dan menuang, bisakah dirimu menolak? Dan kepercayaan adalah hal pertama. Gurdjieff akan memaksa mereka makan dan minum begitu banyak, hingga wajah asli mereka terlihat. Itulah kontak pertamanya dengan sang murid. Para murid sangat bingung, mereka belum pernah melihat seorang master seperti itu. Mereka akan jatuh ke tanah dan mulai mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Kemudian Gurdjieff akan duduk di samping mereka dan mendengarkan apa yang mereka katakan, apa yang ditunjukkan wajah mereka, karena itu adalah wajah asli, itu adalah realitas mereka. Dirimu tidak bisa membayangkan Buddha menyuruh orang minum, tetapi Gurdjieff melakukannya. Aku tidak percaya bahwa Yesus tidak pernah tertawa. Ia hidup dengan orang-orang yang begitu hidup, nelayan, tukang kayu, orang miskin. Ia tidak bergaul dengan para rabi, pakar, cendekiawan, dan profesor. Ia bergaul dengan orang-orang yang polos, orang-orang yang nyata di bumi. Mustahil untuk berpikir bahwa ia adalah orang yang sedih, bahwa ia tidak pernah tertawa, dan jika ia tidak mampu tertawa, ia juga tidak akan mampu menangis. Pernyataan ini, bahwa ia menangis, menunjukkan dengan pasti bahwa ia pasti juga tertawa. Itulah salah satu hal terindah tentang Yesus. Aku suka bahwa ia sangat manusiawi. Buddha sedikit dingin, tidak memiliki kehangatan, jauh, itulah kecantikannya. Kita membutuhkan semua jenis master, kita membutuhkan semua jenis bunga di taman. Mawar memiliki keindahannya, dan teratai memiliki keindahannya. Teratai akan membutuhkan danau, situasi yang berbeda untuk terjadi. Ia akan memiliki keharuman yang berbeda. Namun semua jenis bunga memperkaya taman. Taman kebudayaan penuh dengan makhluk-makhluk yang aneh, unik, dan tak tertandingi. Lao Tzu, Zarathustra, Muhammad, Mahavira, Buddha, Krishna, Kristus. Sekarang, Kristus ada di kayu salib. Setiap kali dirimu berpikir tentang Kristus, dirimu juga berpikir tentang salib. Tidak mungkin untuk memikirkan mereka secara terpisah, mereka telah menjadi tidak terpisahkan. Jika dirimu melihat salib, dirimu akan berpikir tentang Kristus. Jika dirimu berpikir tentang Kristus, salib selalu ada di latar belakang. Dengan Krishna, itu bukan salib, melainkan seruling. Krishna adalah seorang penari, seorang penyanyi, dirimu tidak bisa membayangkan Buddha menari, bernyanyi, itu mustahil untuk dibayangkan. Dan itu akan terlihat sangat konyol juga. Dengan Krishna itu cocok,
Seluruh visi hidupnya sedemikian rupa, sehingga seruling cocok dengannya. Ingatlah ini dan jangan terlalu terikat pada satu bentuk kebudayaan. Ada banyak bentuk kebudayaan yang bisa dirimu bayangkan. Akan ada lebih banyak Buddha di masa depan yang akan memiliki kualitas yang sama sekali berbeda, yang tidak pernah tersedia di masa lalu. Gurdjieff biasa melakukan banyak hal untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak diperlukan. Terkadang ia akan berperilaku sangat tidak masuk akal, sehingga orang yang datang menemuinya tidak akan pernah datang lagi, karena mengira ia gila. Suatu hari ia sedang duduk minum teh, dengan 2-3 muridnya dan seorang wartawan datang menemuinya. Ia selalu menentang wartawan memasuki ashramnya, karena menurut pemahamannya, mereka cenderung salah paham. Ia meminta wartawan itu, dengan sangat sopan, untuk duduk dan minum teh, kue. Wartawan itu sangat senang, karena ia mendengar bahwa Gurdjieff selalu mengusir wartawan, mengatakan dengan tegas kepada mereka untuk pergi. Ia sangat senang, karena ia diterima dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian Gurdjieff bertanya kepada wanita yang duduk di sampingnya, "Kemarin hari apa?" Wanita itu berkata, "Jumat." "Dan hari apa hari ini?" Kemudian wartawan itu menjadi sedikit bingung. Jika kemarin adalah Jumat, maka tidak ada gunanya bertanya, "Hari apa hari ini?" Wanita itu berkata, "Tentu saja hari ini Sabtu." Dan Gurdjieff berteriak kepada wanita itu, katanya, "Bagaimana mungkin? Jika kemarin adalah hari Jumat, bagaimana mungkin hari ini adalah hari Sabtu? Tidak mungkin. Pergi dan cari tahu hari apa hari ini." Wartawan itu melarikan diri, berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang gila, pria ini gila, dia bahkan tidak pernah menoleh ke belakang. Ketika dia pergi, Gurdjieff tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada wanita itu, "Kau lihat bagaimana aku menyingkirkan pria itu. Sekarang dia tidak akan pernah kembali, dan dia akan menyebarkan cerita itu dan banyak lagi, yang akan mencegah orang untuk datang." Seseorang tidak pernah tahu bagaimana orang yang tercerahkan akan berperilaku, cara apa yang akan digunakannya. Perasaanmu bahwa dirimu menyukai kata-kata ini, bagian yang indah ini, adalah baik, tetapi ingatlah bahwa manusia layak untuk ditangisi dan ditertawakan. Ya, ia sangat menderita, tetapi penderitaan itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Ia terperangkap dan ia sangat menderita, tetapi perangkap itu dibuat oleh dirinya sendiri. Ia seperti anak kecil yang sedang bermain di luar rumah, dengan setumpuk batu bata. Ia mulai membuat rumah dari batu bata, berdiri di tengah-tengahnya, ia terus menumpuk batu bata di sekelilingnya. Ketika batu bata itu mencapai lehernya, ia menjadi bingung, lalu ia mulai berteriak kepada ibunya, "Aku di penjara, datanglah dan selamatkan aku." Sekarang ia tidak bisa keluar darinya, tetapi ia sendiri yang menciptakannya. Inilah situasi manusia, kita menciptakan penderitaan kita, neraka kita.
Jika dirimu melihat bahwa kita terus menciptakannya, itu layak ditertawakan, tetapi jika dirimu melihat, mungkin kita menciptakannya, tetapi kita masih menderita, maka itu layak untuk ditangisi. Tetapi Buddha tidak akan melakukan keduanya. Ia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ia tidak akan menderita karena dirimu menderita, dan ia bahkan tidak akan menganggap penderitaanmu layak ditertawakan. Ia akan tetap tenang. Ia akan melakukan apapun yang ia bisa untuk membantumu, dan akan melanjutkan perjalanannya. Apakah dirimu tertolong atau tidak, bukanlah urusannya. Urusannya adalah mengatakan apa adanya, dan bahkan ia telah menyetujuinya dengan sangat enggan. Ketika ia menjadi tercerahkan, ia tetap diam selama 7 hari. Ceritanya adalah bahwa para dewa menjadi sangat khawatir, karena jarang terjadi seseorang menjadi tercerahkan. Sekarang Siddhartha ini telah menjadi tercerahkan, dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 7 hari. Mereka melihat jauh ke dalam kesadaran Siddhartha, dan mereka melihat bahwa ia tidak akan berbicara sama sekali. Mereka turun ke bumi, membungkuk kepada Buddha, dan memintanya untuk berbicara, karena ada banyak orang yang bisa ditolong. Buddha berkata kepada mereka, "Aku telah memikirkannya, tetapi hanya ada 2 alternatif. Satu adalah, aku akan berbicara, tetapi aku hanya akan dipahami oleh sedikit orang. Mayoritas tidak akan mengerti, mungkin 99% orang tidak akan mengerti sama sekali, jadi 99% usahaku akan sia-sia belaka. Dari 1% yang akan mampu memahamiku, wawasanku mengatakan bahwa bahkan tanpa aku, cepat atau lambat mereka akan menemukan jalan mereka sendiri. Kecerdasan mereka seperti itu, keberanian mereka seperti itu, pencarian mereka seperti itu, dan mereka adalah pencinta kebenaran yang bergairah. Itulah sebabnya mereka akan mampu memahamiku. 99% tidak akan pernah mengerti, 1% yang mampu memahamiku akan tetap memahaminya, apakah aku berbicara atau tidak. Bahkan akan lebih mudah bagi mereka untuk mengerti jika aku tidak berbicara. Keheninganku akan lebih merupakan persekutuan dengan mereka. Jadi, apa gunanya berbicara? Para dewa merasa khawatir, bagaimana menjawabnya. Mereka berkumpul, berdiskusi di antara mereka sendiri, lalu mereka datang lagi dengan argumen baru, dan berkata, "Dengar. Kau benar, ada orang yang tidak akan pernah mengerti dirimu dan ada orang yang akan mengerti, bahkan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi, bisakah kamu menyangkal bahwa ada orang di antara keduanya? Bisakah kamu mengatakan, tidak ada satu orang pun yang berada di antara kedua kategori ini, kategori ketiga, yang akan mengerti jika kamu berbicara, dan yang tidak akan pernah mengerti jika kamu tidak berbicara? Bisakah kamu menyangkal, mungkin itu adalah minoritas yang sangat kecil, mungkin 1 dari 1.000.000. Tetapi bisakah kamu menyangkal satu orang itu, yang menghubungkan antara mayoritas dan minoritas? Yang tidak mengerti dan yang mengerti saling terkait. Buddha tidak bisa menyangkalnya.
Ia berkata, "Kau benar, ada beberapa orang. Ya, 1 dari sejuta yang akan ditolong." "Kalau begitu," kata para dewa itu, "bahkan jika itu hanya 1 dari sejuta, adalah tugasmu untuk menolongnya." Karena argumen inilah Buddha mulai berbicara. Jika tidak, ia tidak akan berbicara. Dan ingatlah, ada banyak Buddha yang tidak berbicara. Mereka tetap diam sepanjang hidup mereka. Dirimu tidak akan pernah mendengar tentang mereka, karena mereka tidak pernah berbicara. Tidak ada kitab suci yang menjelaskan tentang mereka. Satu hal yang ingin aku sampaikan dengan sangat jelas kepadamu, bahwa setiap individu, ketika ia tercerahkan, menjadi bagian dari yang universal, tetapi ekspresinya tetap individual. Pengalamannya bersifat universal, tetapi ekspresinya bersifat individual. Jika sebelumnya ia adalah seorang penyair, seperti Kabir, ketika ia tercerahkan, ia akan menyanyikan lagu-lagu. Jika ia seorang penyair, jika menjadi penyair adalah bagian dari individualitasnya, sekarang pengetahuan tentang yang universal, pemahamannya, cahayanya, akan mulai mengalir ke dalam pola-pola puisi lama. Ia akan seperti Kabir, Nanak, Farid. Tetapi jika ia seorang pelukis, bukan penyair, dan ia tercerahkan, maka ia akan melukis, itu akan menjadi cara alaminya untuk berekspresi. Jika ia seorang pematung, maka ekspresinya akan berbeda. Setiap Buddha hidup dalam yang universal, tetapi mengekspresikan dirinya secara individual. Ini adalah ekspresi Yesus, ia terlalu manusiawi. Mungkin itu daya tariknya, sekarang hampir separuh bumi jatuh cinta pada Yesus. Alasannya adalah kemanusiaannya. Buddha adalah bintang yang jauh, Yesus tampaknya sangat dekat di hati. Buddha menarik bagi mereka yang sangat cerdas, daya tarik Yesus adalah untuk masyarakat umum. Setiap kali suatu negara menjadi canggih, berbudaya, terdidik, kaya, makmur, daya tarik Yesus mulai menghilang. Itulah yang terjadi di Amerika. Buddha menjadi semakin kuat. Semakin banyak pusat Zen dibuka, semakin banyak orang beralih dari doa ke meditasi. Semakin banyak orang menjadi tertarik pada perkataan Buddha. Yesus kehilangan tempat di Amerika. Ia masih mendapatkan tempat di India, tetapi ia kehilangan tempat di Amerika. Amerika sekarang berada dalam keadaan makmur yang sama, seperti India pada zaman Buddha. Negara itu kaya, orang-orangnya terdidik baik, canggih, berbudaya, mereka tahu apa itu filsafat. Mereka tahu semua ilmu metafisika. Mereka tahu puncak-puncak tertinggi, setidaknya secara intelektual. Dan Buddha berbicara kepada kaum intelektual ini. Itu adalah komunikasi yang sama sekali berbeda. Yesus berbicara kepada penduduk desa yang miskin, petani, tukang kebun, nelayan. Ia berbicara kepada yang terendah, yang termiskin dari yang miskin. Bahasanya berbeda, sangat manusiawi, memang harus begitu. Bahasa Buddha sangat murni, filosofis, metafisik.
bahasa Buddha tidak terlalu peduli apakah dirimu memahaminya atau tidak, tetapi lebih peduli dengan kebenaran, menjadi lebih dekat dengan kebenaran, sedekat mungkin. Oleh karena itu, ekspresi mereka pasti berbeda. Dirimu bertanya, apakah Buddha menangis? Beberapa Buddha menangis, beberapa Buddha tidak. Itu semua tergantung pada individualitas. Itu terjadi ketika Guru Basho meninggal. Basho adalah seorang Buddha yang menulis puisi, seorang Buddha yang melukis gambar-gambar indah, seorang Buddha yang sangat estetis. Gurunya meninggal, ribuan orang berkumpul. Gurunya sangat terkenal, lebih terkenal karena Basho adalah seorang penyair dan pelukis terkenal, dan dia adalah Guru Basho. Ribuan orang berkumpul, dan mereka sangat terkejut ketika mereka melihat Basho menangis, air mata besar mengalir di pipinya. Beberapa murid dekat Guru Basho datang kepadanya, dan berkata, ini tidak beres. Ribuan orang datang dan mereka menjadi bingung. Mereka tidak berpikir seorang Buddha harus menangis dan meratap, dan kamu adalah orang yang telah mengatakan kepada mereka berulang-ulang, tidak ada kematian dan inti terdalam hidup selamanya. Lalu mengapa kamu menangis? Gurumu tidak mati, dia hanya berpindah dari tubuh kecil ke tubuh keberadaan universal. Jadi mengapa kamu menangis? Basho menyeka air matanya dan berkata, dengar. Ini bukan urusan siapapun. Aku hidup sesuai perasaan batinku, aku tidak bisa berpura-pura. Ketika lubuk hatiku yang terdalam ingin menangis, aku akan menangis, dan aku tidak peduli apakah orang-orang menganggapnya benar atau tidak. Jika mereka berpikir bahwa aku tidak tercerahkan, tidak apa-apa, tetapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dan ya, aku telah mengatakan bahwa jiwa itu abadi, dan guruku tidak meninggal, ia telah menghilang ke dalam alam semesta. Itulah sebabnya aku menangis, bukan menangis bahwa ia telah meninggal, melainkan menangis bahwa sekarang, aku tidak akan pernah bisa melihat wujudnya. Sekarang ia telah menjadi tak berwujud, dan tubuhnya indah. Aku tidak akan pernah bisa menatap lagi ke dalam mata yang dalam itu, aku tidak akan pernah bisa memegang tangannya dan menyentuh kakinya. Aku telah kehilangan wujudnya. Aku menangis untuk tubuhnya, untuk wujudnya. Aku tidak menangis untuk jiwa yang tak berwujud. Dan aku tidak peduli apakah orang-orang menganggapku tercerahkan atau tidak, itu urusan mereka. Siapa yang peduli? Ini adalah pendekatan Basho, dan dia juga benar. Namun, jangan pernah membandingkan. Biarlah setiap Buddha menjadi puncak Himalaya yang terpisah dari puncak lainnya. Biarlah setiap Buddha dipahami menurut caranya sendiri. Jangan pernah memaksakan pola lain padanya. Itu telah dilakukan berulang kali selama berabad-abad. Umat Kristen tidak bisa percaya bahwa Buddha adalah Kristus, karena dia tidak melayani orang miskin, dia tidak menyembuhkan yang terluka, dia tidak membuat orang buta melihat,
dia tidak melakukan mukjizat seperti yang dilakukan Yesus. Lazarus meninggal dan Yesus datang, dan setelah 4 hari dia menghidupkan kembali Lazarus. Buddha tidak melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ada sebuah kisah yang indah. Seorang wanita kehilangan putranya yang masih kecil, hanya beberapa hari setelah suaminya meninggal. Namanya Kisah Gautami, dan dia sangat putus asa. Tentu saja, sekarang putra satu-satunya telah meninggal, dan anak itu adalah satu-satunya harapannya. Buddha tinggal di kota itu. Orang-orang berkata, "Jangan menangis dan jangan meratap. Mengapa kamu tidak membawa anak itu kepada Buddha? Dia sangat penyayang, ia bisa menghidupkannya kembali." Wanita itu bergegas membawa mayat anak itu. Buddha menatap wanita itu, menyuruh wanita itu untuk meletakkan anak itu di depannya, dan berkata kepadanya, "Ya, aku akan menghidupkannya kembali, tetapi kamu harus memenuhi satu syarat." Wanita itu berkata, "Aku siap memberikan bahkan nyawaku. Katakan syarat apapun, dan aku akan memenuhinya." Buddha berkata, "Ini adalah syarat yang sederhana, aku tidak pernah membuat persyaratan besar kepada orang-orang, hanya persyaratan kecil. Ini adalah hal yang sangat sederhana. Pergi saja ke kota dan bawa beberapa biji sesawi. Ingat satu hal, biji sesawi harus berasal dari rumah yang tidak pernah ada yang meninggal." Wanita itu dalam keadaan gila, dia tidak bisa melihat maksudnya. "Bagaimana dirimu bisa menemukan rumah yang tidak pernah ada orang yang meninggal?" Dia bergegas dengan harapan besar, dan dia tahu bahwa setiap rumah memiliki biji sesawi, karena itu adalah satu-satunya tanaman yang ditanam orang-orang. Seluruh desa melakukan pekerjaan yang sama, menanam biji sesawi, sehingga tidak ada masalah. Dia mengetuk banyak pintu, orang-orang berkata, "Beberapa biji sesawi? Kami bisa membawa gerobak penuh biji sesawi, tetapi kami tidak bisa memenuhi syarat. Banyak orang telah meninggal di rumah kami. Jadi biji sesawi kami tidak akan memenuhi syarat." Menjelang malam wanita itu sadar kembali. Dia telah mengetuk banyak pintu, perlahan dia melihat maksudnya, bahwa kematian tidak bisa dihindari. Itu terjadi pada semua orang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Dia kembali malam itu, sebagai wanita yang sama sekali berbeda. Anak itu ada di sana, Buddha sedang menunggu. Dia berkata, "Di mana biji sesawi?" Wanita itu tertawa, jatuh di kakinya dan berkata, "Inisiasikan aku ke jalanmu, karena aku telah memahami pesanmu, bahwa setiap orang harus mati. Hari ini anakku meninggal, beberapa hari yang lalu suamiku meninggal, beberapa hari setelahnya aku akan meninggal. Sebelum aku meninggal, aku ingin melihat keabadian. Sekarang aku tidak tertarik dengan anakku yang dibangkitkan dari kematian. Sekarang aku tertarik untuk melihat kehidupan kekal."
Buddha menginisiasi kisah Gautami. Nah, kisah-kisah ini sama, hampir sama. Saudari-saudari Lazarus adalah murid-murid Yesus, mereka memanggilnya. Dia pergi, butuh 4 hari baginya untuk sampai di sana, dan dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Tetapi apa yang terjadi pada Lazarus saat itu? Dia pasti telah meninggal lagi, karena kita tidak melihatnya dimanapun. Jadi apa gunanya? Jika dirimu bertanya kepada Buddha, dia akan berkata, apa gunanya membangkitkan orang itu? Dia akan mati lagi. Kamu hanya menciptakan kesempatan lain untuk mati. Sekali sudah cukup, mengapa 2 kali? Buddha akan menjawab dengan cara yang sama sekali berbeda. Orang Kristen tidak bisa memahaminya, karena mereka terobsesi dengan gagasan tentang Kristus. Mereka ingin Buddha, Mahavira, dan Krishna menjadi seperti itu. Itu tidak mungkin. Umat Buddha juga tidak bisa memahami Kristus, karena mereka memiliki gagasan tentang Buddha, gambaran Buddha, dan Yesus tidak memenuhinya. Faktanya, Yesus tidak perlu memenuhi gagasan siapapun, atau Buddha tidak perlu memenuhi harapan siapapun. Mereka adalah orang-orang yang unik. Kita harus menghentikan perbandingan terus-menerus ini. Ribuan buku ditulis setiap tahun untuk membandingkan, dan setiap perbandingan akan salah, akan melakukan ketidakadilan kepada seseorang atau yang lain. Dirimu akan berlaku tidak adil kepada Buddha, atau kepada Kristus. Dirimu tidak bisa berlaku adil kepada keduanya. Upayaku di sini adalah untuk membuatmu menyadari berbagai macam kebudayaan tentang multidimensionalitas pencerahan. Dunia ini kaya karena ada begitu banyak burung, begitu banyak pohon, dan begitu banyak bunga. Dan hal yang sama berlaku untuk dunia batin. Begitu banyak kemungkinan untuk tumbuh, begitu banyak ekspresi yang berbeda dan unik saat dirimu menjadi dewasa. Bunga yang berbeda. Dunia ini lebih kaya karena ada seorang Buddha, Kristus, dan Lao Tzu. Dunia ini akan menjadi sangat miskin jika hanya ada Rama, hanya Rama. Dunia ini akan menjadi sangat miskin. Di setiap desa dan kota, dirimu bisa menemukan beberapa Rama membawa busur mereka. Atau jika ada jutaan Kristus di mana-mana, itu tidak akan indah, itu akan membosankan. Adalah baik bahwa Yesus memiliki sentuhan kemanusiaan, dan Buddha memiliki keilahian yang murni. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.